Jadi ada batasan-batasan administrasi, ada batasan-batasan substansi siapa yang berwenang seperti itu. Oke. Ya. Perhatikan ya. Kalau yang dimohonkan dalam itu tadi berkaitan ya, yang berkaitan dengan apa namanya? Yang berkaitan dengan permohonan yang bersifat material. Material yaitu yang dimohonkan, jadi kita menyatakan batal pasal yang diuji, berlaku pasal yang diuji dengan syarat tertentu ya. Ini jika permohonan terkait dengan ujian pasal ya, pasal-pasal tertentu yang diuji. Jadi berarti bersifat material. Jadi terkait dengan permohonan yang material, terkait dengan pengujian yang berkaitan material ya. Nah, ini konsepnya berbeda ketika kita nanti berbicara argumentasinya apa yang dimohonkan, ketika yang dimohonkan adalah yang bersifat formil. Oke. Jika pengujian terkait formil keberlakuan suatu undang-undang, petitum atau permohonan membuat, rekan-rekan ya, membuat yang pertama, petitumnya pasti adalah mengabulkan permohonan standar biasanya. Yang kedua adalah intinya adalah misalkan menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal atau bagian undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi langsung ya, seperti itu. Yang ketiga, menyatakan misalkan bahwa materi muatan ayat dan pasal dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini tadi ya, berlaku pasal yang diuji dengan syarat tertentu atau lagi ya. Satu lagi adalah berlakunya muatan pasal ketiga, tidak memiliki kekuatan mengikat muatan satu pasal ya. Perhatikan ya, rekan-rekan, bedakan antara menyatakan batal pasal yang diuji. Jadi kalau dinyatakan sebuah pasal batal, pasal yang diuji, berarti secara hukum dianggap pasal itu tidak pernah ada. Ya, paham ini ya. Sedangkan, perhatikan, sedangkan jika kita meminta bahwa pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat muatan suatu pasal dalam undang-undang, ya, maka konsekuensi hukumnya tidak berlakunya pasal itu kemudian hari adalah setelah adanya putusan MK. Tolong dibedakan ya. Paham ya maksudnya ya? Paham nggak bedanya? Perbedaan batal dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ya. Karena kan paham ya, bisa dibedakan ya. Bila kapan disebut batal, bila kapan disebut suatu pasal tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oke, pahamin dulu ini. Ini agak ngejelimet nih, harus dipahami. Ini kira-kira paham nggak bedanya? Yang barusan saya jelaskan. Antara ya, kalau yang dimohonkan adalah menyatakan batal pasal yang diuji, itu berarti pasal tersebut dinyatakan tidak pernah berlaku. Dianggap gugur, tidak pernah ada. Sedangkan kalau permohonan, kalau optionnya misalkan adalah bersifat meminta, misalkan meminta agar apa? Agar sebuah pasal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, maka konsekuensi hukumnya pasal itu baru kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak berlaku sejak diputus oleh MK. Tapi jika ternyata ada kejadian sebelum pasal ini, maka tetap berlaku pasalnya sebelum ada putusan MK. Kira-kira begitu. Paham ya bedanya ya, rekan-rekan? Halo? Halo rekan-rekan sekalian, paham ya maksud saya ya?
Ini dapat dipahamin ya. Pak. Iya, Ya, Pak. jadi tolong dibedakan jika permohonan minta batal dengan permohonan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apa akibat hukumnya terhadap suatu pasal itu? Jika itu dikabulkan, pasti berbeda konsekuensi hukumnya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan sampai nggak tahu ini ya, karena ini sangat penting. Pentingnya kenapa? Ini akan berkaitan dengan apa? Kepentingan kita sebagai pemohon. Kita memohonkan pengujian pasal itu dalam rangka pada dalam rangka agar setiap perbuatan yang ada yang melanggar misalkan sebuah pasal di masa lalu, kalau dinyatakan batal berarti pasal itu nggak pernah diterapkan sampai kapanpun, dan kapanpun dianggap pasal itu tidak pernah ada. Tapi kasusnya akan berbeda, ada sebuah perbuatan, ada pasal yang mau diuji. Tapi kalau kita hanya minta misalkan pasal itu dinyatakan mempunyai kekuatan mengikat, itu baru berlaku setelah ada putusan MK. Nah, sebelum ada putusan MK, jika ada kejadian seperti itu yang dianggap melanggar, masih bisa diterapkan secara hukum kepada sebuah kasus. Kira-kira gitu rekan-rekan. Ya, oke. Saya lanjutkan kembali. Ya, oke. Sekali lagi pertama-tama, ya, permohonan diajukan di administrasi. Pihak administrasi mengirimkan berkas, ya, semua administrasi permohonan di MK gugatan masuk kepada panitra. Panitra melakukan pemberkasan dengan cara memeriksa kelengkapan administrasi. Kalau belum lengkap, maka sekali lagi, ya, 7 hari sejak permohonan harus dilengkapi. Perhatikan rekan-rekan ya. Namanya permohonan, misalkan, karena kalau nggak dilengkapi maka akan dianggap gugur, dianggap tidak akan dilanjutkan ya. Nah, jika pengujian terhadap, sebentar, terkait formil undang-undang, keberlakuan undang-undang, maka petitumnya sudah pasti memuat menyatakan batal keseluruhan undang-undang atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, oke ya. Nah, ini konsepnya. Yang kedua sudah pasti adalah kalau dikabulkan poin pertama terkait pengujian formil undang-undang, maka apa? Baru disuruh apa? Disuruh mewajibkan pemerintah untuk mendaftarkan di lembaran negara terkait, ya, pembatalan undang-undang tersebut. Nah, kira-kira begini rekan-rekan sekalian ya, jangan sampai salah paham. Jadi, apa yang menjadi isi petitum suatu permohonan itu bergantung kepada yang Anda uji adalah undang-undang dalam arti keseluruhan yang artinya formil, atau undang-undang yang bersifat hanya pasal-pasal tertentu yang kita sebut sebagai isi dari undang-undang atau yang bersifat material. Ya, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan kembali. Atau ada yang ingin bertanya rekan-rekan? Ada yang masih bingung? Jangan sampai nggak paham ya. Ini gunanya Anda harus belajar hukum acara yang cepat atau lambat. Anda nanti mana tahu terjun di bidang ini, praktisi hukum yang bidang ini harus paham. Jangan sampai nggak paham gitu loh. Pak, boleh tanya Pak, izin Ya, Pak? boleh, boleh. Dari saya Pak. Pak, untuk permohonan ini kan ada 3 ya Pak ya, yang menyatakan batal, tidak berlaku dengan syarat tertentu, tidak memiliki kekuatan. Ini berarti yang menentukan opsinya ini dari pemohon atau Pemohon. nanti? Ya, karena itu kita mintakan di dalam petitum kita. Makanya aku bilang ini harus benar-benar dipahami ya. Karena di petitum kita harus kita sebutkan, misalkan yang pertama, dalam setiap permohonan, dalam setiap perkara, mau perdata, pidana, mau Anda mendampingi terdakwa dan segala macam, selalu yang pertama-tama yang disebut dalam petitum, yaitu bagian yang kita mohonkan, biasanya di bagian akhir permohonan kita sebutkan atau di dalam kayak gugatan adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Itu dulu. Satu, itu adalah bahasa standar, redaksional standar yang dibuat dalam suatu konsep beracara. Atau misalkan dalam perkara perdata, pasti mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Begitu caranya. Jadi redaksionalnya, rekan-rekan, jangan sampai nggak ini ya, nggak paham ya. Contoh ya, kita bikin contoh cara membuat redaksional permohonan.
ya. Yang pertama, selalu gunakan standar ini. Semua permohonan, gugatan, apapun perkara, kalau dari pengadilan, selalu dari sudut pandang kita sebagai pemohon atau kuasa hukum terdakwa, segala macam deh. Selalu apa? Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tapi disesuaikan ya, disesuaikan dengan perkara apa yang Anda tangani. Misalkan perkara pidana, pastinya adalah yang pertama adalah mengabulkan eksepsi terdakwa atau mengabulkan yang namanya apa? Mengabulkan pledoi terdakwa untuk seluruhnya. Ya, disesuaikan. Kalau gugatan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, karena materi kita adalah untuk menguji pasal-pasal atau undang-undang dari suatu rules yang beracara di Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan, jadi selalu mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, misalkan kita pilih, menyatakan batal permohonan, menyatakan batal misalkan ketentuan pasal sekian, misalkan pasal contoh, apa ya? Contohnya ini, contoh aja, menyatakan pasal ketentuan misalkan pasal 5 Undang-Undang nomor misalkan apa namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang sebutkan tentangnya misalkan ketentuan dasar ya pokok pokok agraria misalkan ya menyatakan batal. Nah, permohonan yang ketiga ya. Yang ketiga misalkan ya, misalkan atau misalkan sudah pasti menghukum ya pihak pemerintah untuk mewajibkan misalkan nih untuk mewajibkan mendaftarkan ya pembatalan pasal dan misalkan ya melalui pasal melalui syarat negara gitu ya seperti itu. Nah di situ permohonan keempat biasanya yang terakhir misalkan udah pasti keempat membebankan biaya perkara ke nah, seperti ini contoh-contohnya permohonan ya disebut sebagai petitum, yaitu apa yang paling esensial kita mohonkan. Nah, ini semua harus juga mempunyai relevansi dengan yang namanya dasar yang ada jelaskan atau gugatan uraian-uraian yang disebut dalam posita dalam permohonan. Kira-kira seperti itu ya. Paham ya? Oke, sebentar dulu. Bentar ya. Bentar. Sambilan absen ya, rekan-rekan ya. Baik, Pak. Bentar. Oke. Bentar, bentar. Biar lebih ini ya, biar lebih paham kalian. Bentar dulu. Bentar ya. Sambilan jika ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya boleh ya, yang belum jelas. Oke. Oke. Misalkan rekan sekalian misalkan nih ya. Bentar, Bu.
Bentar ya. Bentar. Oke, rekan-rekan sekalian ya, coba diperhatikan ini ya. Bentar. Ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Caranya membuat begini, misalkan nih, siapa pemohonnya, misalkan kita lihat. Nah, caranya urutannya begini, pemohon 1, pemohon 2. Anda bikin nama, pekerjaan, lalu alamat. Nah, dalam hal ini, bawahnya perhatikan yang dalam hal ini nih. Anda maju sebagai diri Anda pribadi atau memang diwakili oleh seorang kuasa hukum. Sekali lagi, tidak ada kewajiban beracara, ya ini hukum acara yang berlaku di mana saja. Tidak ada kewajiban beracara wajib menggunakan kuasa hukum. Tapi untuk beberapa orang agar simpel karena lebih tahu mekanisme prosedur hukum acara, seringkali orang pakai lawyer, kira-kira begitu. Nah, perhatikan. Namanya siapa, pekerjaannya siapa. Nah, kita lihat lagi. Ini yang disebut pusita rekan-rekan. Perhatikan. Duduknya perkara. Jadi disebutkan dia pertama-tama kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa sih kewenangan Mahkamah Konstitusi? Anda jelaskan. Nanti Anda kutip pasal 24 ayat 2 Undang-Undang ya yang perubahan kedua 45. Ya, di sana dijelaskan prinsip dasar tugas dan wewenang MK adalah, lihat nih, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini yang saya singgung di minggu lalu, rekan-rekan. Makanya setiap putusan MK bersifat final and binding. Ya, perhatikan. Putusan MK bersifat final and binding, ya. Final dan bindingnya tidak tersedia upaya hukum dalam bentuk banding kasasi sebagaimana yang pernah Anda mungkin dengar ketika belajar hukum acara yang lain, ya. Jadi putusan MK final and binding. Jadi pengertiannya putusannya bersifat final dan mengikat, artinya langsung di situ MK mengucapkan putusan, maka putusan itu menjadi inkrah. Ada yang tahu apa inkrah? Harus biasa ya istilah-istilah hukum. Inkrah artinya berkekuatan hukum tetap. Jelas ya? Sampai di sini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai posita. Sebentar, saya hapus dulu nih. Oke, mari kita lihat contoh posita tadi, ya. Dia menyebutkan di sini, sekali lagi rekan-rekan, apa sih kewenangannya gitu loh. Nih ya, lihat kewenangannya. MK. Lalu kemudian setelah poin pertama tentang kewenangan MK, lalu dia membuat legal standingnya diri dia, pemohon tadi, yaitu dasarnya. Apa sih? Jadi menjawab pertanyaan begini, apa hubungan pemohon dengan pasal yang diuji? Jadi perhatikan rekan-rekan, tujuan. Jadi yang pertama tadi poinnya adalah poin posita, ya. Perhatikan ya, poin pertama adalah tentang dasar, menjelaskan dasar kewenangan, ya, MK. Poin kedua, Anda jelaskan tentang menjelaskan dasar kewenangan atau legal standing pemohon tadi. Maksudnya apa ini?
Poin kedua ini untuk menjawab beberapa hal. Bentar ya. Poin kedua B ini untuk menjawab poin B. Poin B untuk menjawab beberapa hal. Yang pertama, apa yang mau dijawab dengan berbicara legal standing? Satu, ya, ada kepentingan pemohon terhadap pasal yang dimohonkan diuji. Yang kedua, ya, ada kepentingan pemohon terhadap pasal, ada kepentingan pemohon terhadap pasal yang dimohonkan diuji tersebut. Karena kalau nggak ada hubungannya dengan pemohon, maka demi hukum dianggap tidak memiliki legal standing, atau demi hukum dianggap gugatan tidak berdasar secara hukum, atau kadang-kadang disebut gugatan permohonannya adalah gelap, ongrundelig, ya. Yang kedua, ya, pada dasarnya juga untuk menjelaskan ada pertentangan undang-undang. Ya, ada pertentangan, bisa pertentangan antara norma, ya, atau norma dengan UU, untuk norma pasal itu misalkan antara norma atau norma pasal dengan Undang-Undang 45, atau mungkin, ya, ada pertentangan apa berkaitan dengan pasal itu, tentang, ya, pasal itu bertentangan dengan misalkan peraturan perundang-undangan yang lain. Pasal itu bertentangan dengan pasal lain bertentangan dengan pasal lain, ya, peraturan perundang-undangan, ya, seperti itu. Nah, ini tujuannya menjelaskan suatu konsep posita. Jadi biar rekan-rekan tahu, oh ternyata ada fungsinya. Apa fungsinya? Ya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan, ya, agar lebih meyakinkan, sekali lagi agar lebih meyakinkan suatu permohonan itu, Anda harus memuat yang ketiga, B, C. Menjelaskan apa? Jadi setelah Anda jelaskan dasar kewenangan MK, yang kedua Anda jelaskan kewenangan Anda sebagai pemohon, yang ketiga adalah menjelaskan permasalahan hukum. Ya, penjelasan permasalahan hukum tadi terkait pasal yang dimohonkan. Ya, terkait pasal yang dimohonkan diuji. Ya, penjelasan ini adalah, ya, di sini Anda perinci, ya, perinci bisa nanti Anda kaitkan dengan misalkan dikaitkan dengan misalkan doktrin hukum, pasal-pasal lain undang-undang, ya. Ini hampir mirip dengan yang ini ya rekan-rekan, ya. Di sini Anda jelaskan pertentangan, sorry. Ini sebenarnya bagian ini nih, gini nih, biar gampang. Oke. Ketiga. Nah, baru Anda jelaskan karena ada pertentangan ini, maka menimbulkan apa di dalam praktek? Menimbulkan kekacauan misalkan, atau menimbulkan ketidakjelasan norma, ketidakjelasan peraturan yang mana mau diikuti. Itu sebabnya Anda jelaskan di situ sekali lagi permasalahan hukumnya, karena ada pertentangan ini apa menjadi ini, ada pertentangan ini apa menjadi masalah hukum, ya. Nah, dikaitkan dengan doktrin hukum, pasal lain undang-undang, apa menyebabkan apa? Anda bawa kepada biasanya nih tipsnya, ya, menyebabkan apa? Gangguan tujuan hukum itu sendiri. Apa sih tujuan hukum itu kan? Waktu Anda udah dapat filsafat hukum belum? Belum. Karena kan udah dapat filsafat hukum belum? Tujuan hukum pada dasarnya ada 3: kemanfaatan,
kepastian dan keadilan. Nah, misalkan ternyata dengan adanya pasal sekian nih, misalkan yang kita uji tadi, pasal sekian, menyebabkan apa? Nggak pasti nasibnya pemilik tanah, pastian. Ya, nah begini cara kerjanya rekan-rekan ya. Nah, oke. Kita lanjutkan kembali. Misalkan kita ambil contoh tadi. Oke, misalkan tadi. Oke, stop dulu nih. Oke, kita lihat lagi contohnya ya. Oke. Oke, kita lihat lagi contohnya. Nah, contohnya nih, dia sebut apa? Implikasi yang timbul sebagai akibat permohonan nih. Apa dia bilang? Nah, permohonan pengujian ini apa? Nanti akan berdampak kepada titel eksekutorial terhadap dokumen resmi yang konstitusional, di mana apa? Di mana hapusnya kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Ya, jadi dia ini meminta diuji undang-undang fidusia yang intinya bahwa hak tanggungan jangan disamakan dengan putusan pengadilan, di mana undang-undang fidusia mencantumkan ini nih, setiap fidusia itu bahwa ada pemberian ira-ira demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya secara hukum nih, setiap jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya apa? Kalau orang udah cedera janji langsung bisa dijual asetnya oleh si pihak, misalkan finance, pihak yang memodali. Nah, lihat nih, dia bikin pembahasannya apa? Dia jelasin lah semua panjang lebar. Nah, contoh lagi, rekan-rekan perhatikan, sampai dia kutip misalkan bahasa Belanda asli dari misalkan ketentuan fidusia. Lihat nih. Ya. Tapi ini sebenarnya juga keliru ya. Kalau dia berbicara pasal 3 ayat 4 New BW, sebenarnya nggak begini bunyinya ya. Ini kan bahasa Inggris ini. Kalau New BW harusnya ini adalah langsung berbahasa Belanda. Mungkin dia nggak perhatikan kali. Ini terjemahan ini. Bukan bunyi asli dari pasal 3 ya. Poin 84 dari Burgerly Code. Tahu BW ya, Burgerly Code Book. Jadi ini sekarang namanya adalah BW yang sudah direvisi di Belanda namanya New BW. Seperti itu rekan-rekan. Nah, oke. Nah, begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi sampai ke level misalkan level tentang rezim bagaimana sih tak timbulnya hukum jaminan menurut apa United Nations Convention of International Trade Law UNCITRAL dan World Bank Group dijelaskan lagi. Artinya ini berkaitan dengan doktrin atau berkaitan dengan traktat-traktat atau yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum perjanjian internasional. Berarti kita lihat di sini bisa kita tambah ya, poinnya adalah sekali lagi doktrin hukum pasal dan termasuk ya, kita tambah ini. Termasuk apa tadi? Termasuk apa? Traktat internasional kalau ada yang berkaitan, kalau ada yang berkaitan. Nah, begitu rekan-rekan ya, jelas ya. Oke. Selanjutnya, ya, jika Anda lihat, baru nanti setelah menjelaskan dia segitu panjang, baru masuklah kita yang namanya petitum tadi. Apa isi petitumnya? Dari semua yang dijelaskan, pasal yang ingin minta diuji tadi, maunya dia apa? Kira-kira begitu bahasa sederhananya rekan-rekan ya. Nah, lihat nih, dia pun jelaskan juga ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dimohonkan pengujian. Yang minta diuji sama dia adalah pasal 15 ayat 2 dan pasal 3. Yang mana apa? Dianggapnya bertentangan dengan pasal 28. Apa pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia yang tadi? Bahwa jaminan fidusia dilekatkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa sih itu Pak irah-irah? Irah-irah itu mempunyai nilai eksekutorial. Artinya, contoh paling gampang begini. Ya, kalian beli mobil. Nah, uangnya kemudian dipinjam dari suatu lembaga kredit. Lalu lembaga kredit itu akan meminta agunan dalam bentuk mobil itu sekaligus menjadi modal kredit. Lalu dikasih Anda pinjaman. Nanti dibikinkan yang namanya sertifikat fidusia yang didaftarkan di kantor pertanahan. Di dalam sertifikat fidusia, sesuai undang-undang fidusia ini diwajibkan ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ketentuan ini yang minta diuji. Lalu jika itu ada, misalkan di suatu hari Anda telah membayar atau macet kreditnya. Dalam kondisi kasus yang begini, rekan-rekan, maka si pihak finance, karena udah pegang jaminan fidusia dalam bentuk
hak fidusia karena ada ira-ira itu yang diatur pasal 15 ayat 2, dia dapat langsung mengeksekusi dengan cara menjual lelang aset jaminan agunan itu. Nah, artinya secara hukum biar kalian paham, kalau ada ketentuan pasal 15 ayat 2 ini di dalam undang-undang fidusia, maka ini sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, jika terjadi kemacetan, di sini lembaga finance tidak perlu lagi mengajukan gugatan untuk menuntut penjualan lelang. Otomatis demi hukum karena ada Iya ketentuan deh. ini langsung boleh dilelang aset yang menjadi Kan kalau oleh inan nokle bagian polisnya kan, seperti itu kan. yang oleh takam contoh mesin hentangan yang kasus kan, yang kasus di HSP. Oke, ya jelas ya. Sampai di sini paham ya? Kan? Siapa nih yang ya, Paham Pak, ya jelas. ada yang ingin bertanya? Jangan sampai nggak paham, harus nanti prakteknya kalian bisa membuat permohonan ya. Ayo. Paham ya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelum saya lanjutkan kembali. Cepat banget ya, udah 11.35 aja. Nah, santai tadi jam 10 kita masuk kan? Cepat bener rasanya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Bagaimana sih model dari petitum? Mari kita lihat ya. Mudah-mudahan ada petitumnya nih. Ya, perhatikan nih teman-teman ya. Nah, perhatikan. Pak, Ini sorry yang Pak, disebut- izin Pak, saya potong Pak. Ya, Saya boleh pindah Zoom dulu gak Pak? Soalnya saya mau jalan dulu ke jemput nyokap. Ini kan dari Ya. laptop mau pindah ke HP. ya, silakan aja. Nanti live dulu baru masuk lagi aja, nggak apa-apa. Ya oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, lihat cara membuat petitum. Jadi yang diuji dia adalah pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap jaminan fidusia mengandung makna di dalam sertifikat fidusia ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dianggap dia itu bertentangan dengan ketentuan pasal 28H Undang-Undang 45 yang mana bunyinya setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Jadi dia nih rekan-rekan, dengan adanya ketentuan pasal 15 ayat 2 ini Undang-Undang fidusia, maka itu bertentangan dengan kewajiban apa? Maka bertentangan dengan kalau bisa langsung dijual asetnya kredit macet, maka bertentangan dengan hak pribadi dan dianggap itu sebagai ketentuan pasal 15 ini sebagai kesewenang-wenangan yang dimaksud oleh pasal 28 ayat 4. Nah, bagaimana cara membuat petitum nih? Perhatikan, sama kan yang saya bilang, lihat nih. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materi seluruhnya. Lalu sebutkan pasalnya. Itu apa? Menyatakan pasal 15.2 nomor 98 ya sebagai frasa kekuatorial bertentangan dengan Undang-Undang 45 sepanjang dimaknai, ini cara membuat redaksinya, dimaknai segala mekanisme dan prosedur hukum lelang eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan bersama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pahamin ya? Nah, begini. Nah, setelah ini dianggap melanggar hukum, lalu dia minta apa? Ya, sebenarnya ini langsung aja sebetulnya yang begini. Ini nggak ada minta didaftarkan malah lagi. Harusnya didaftarkan dalam lembaran negara kalau permohonan itu. Baru habis itu adalah permohonannya adalah nih, lihat nih. Oh, ada nih. Nih habis itu batal, maka kita minta apa? Memerintahkan pembuatan ini dalam berita negara. Ya. Berita negara, sorry, bukan lembaran negara. Lembaran negara itu untuk ya. Untuk pencatatan yang berkaitan dengan ya. Tapi sebenarnya ini harusnya ya pencatatan perubahan. Jangan. Kalau untuk perubahan namanya berita negara. Oke. Nah, itu ini namanya semua rekan-rekan adalah petitum permohonan. Kalau permohonan nomor sampai ini kurang menurut kita agar jangan sampai terlalu merugikan jika nggak dikabulkan, maka ada permohonan tambahan atau subsidiar, yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadilnya yang namanya ex aequo et bono. Itu berasal dari bahasa Latin ya. Paham ya? Oke, ada yang ingin bertanya?
Oke, bentar. Nah, itulah konsep dasarnya rekan-rekan sekalian. Ya, begitulah konsep dasar terkait pendaftaran permohonan, revisi permohonan, dan apa yang harus dimuat dalam permohonan agar diterima oleh MK secara formal. Isinya harus sesuai antara petitum dengan posita. Anda harus punya dasar kewenangan, punya legal standing. Pasal yang Anda uji itu Anda harus bahas di dalam posita tadi melalui doktrin hukum, melalui peraturan perundang-undangan terkait. Bila ada, kalau memang perjanjian-perjanjian internasional baru masuk akal itu permohonan. Kira-kira seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Kan? Cukup ya? Oke, Cukup, Pak. ya kita absen dulu satu-satu. Tolong bagi yang hadir, Hadir, Pak. ya bersuara ya. Oke, saya panggil satu-satu ya. Oke, number one. Nah, sebentar ya. Oke. Nomor 1, Agung Praptono. Hadir, Pak. Oke. Alfiah Aulia. Alfiah. Halo? Iya hadir Pak, iya hadir Ya. Pak. Reni kedengaran nggak, Ren? Kok nggak ada suaranya? Kata si Reni, ada kan suaranya kan? Reni. Oke, seseorang tolong rekan bantu di screenshot bukti perkuliahan ini dan kirim ke grup ya. Siapa yang biasa bisa ini bantu, minta bantuan? Halo rekan-rekan. Tolong di screenshot ya, siapa cewek biasanya. Alfia bisa nggak foto? Screenshot. Layar zoom-nya. Saya pakai HP Pak. Oke, Enakan Andi pakai Ahmad, laptop. Najat. Hadir, Pak. Oke. Ayu Lestari. Banu Putra Bayaki. Banu Putra Bayhaki. Sambilan teman-teman ya dilihat ID-nya ya. Kalau memang ada, takutnya orangnya nggak ngeh entah gimana dipanggil. Kalau memang hadir ya. Oke. Dian Sita Hapsari. Hadir, Pak. Elisa Umami. Hadir, Pak. Hadir. Fahmi Hadir, Ramatullah. Fahmi Rahmatullah. Fahmi Rahmatullah. Frans Merdiko Marzuki. Hadir, Pak. Hadir, belum absen kamu no. Oke. Dah. George Stevenson, tadi ada ya. Gina Nurjana. Gina Nurjana ini izin nih, ada ujian dari kantor. Oke. Gilbert William Onset. Hadir, Pak. Heidi Andriani. Heidi Andriani. Hadir Pak. Oke. Oke. Heri Sutanto. Heri Sutanto. Ada ya. Hilman Firmansyah. Hilman Firmansyah. Kevin Pierre Armando Leatemia. Kevin Pierre Armando Leatemia. Ada nggak? Halo? Ada ya? Kusnanto. Kak Kevin, tadi katanya sinyalnya putus-putus, Pak. Oke, hadir berarti ya. Oke. Kusnanto. Hadir, Pak. Oke. Siap. Lalu Apriliansa. Hadir, Pak. Hadir. Wah, bekelor sih deh. Lalu. Ya, Pak. Wah, bekelor. Dekman. Aro, berembel sih deh. Oke. Luciana.
Marusaha Simarmata. Marusaha Simarmata hadir, Pak. Oke, Megaria Borusi Galingging, BR. Megaria. Ada ya? Megaria hadir, Pak. Hadir? Hadir, Oke. Pak. Muhammad Dwipa Maheswara. Nothing? Not exist? Oke. Novianus Elu. Hadir, Pak. Oke, Noval Sulaiman. Hadir, Pak, hadir. Mari masuk. Oke, Oki Purnomo. Mungkin sinyal jelek. Oki Purnomo. Pak Oki. Oli Kalitiasra Bakti Nadi. Hadir, Pak. Oke, ini kamu belum absen ya? Oki Purnomo tadi nggak ada ya? Oki Purnomo? Oki Purnomo. Oke. Di peserta aja nggak ada itu. Iya. Kadang-kadang gitu tapi ngabsenin itulah kalian. Kalian kan mahasiswa, apalagi mungkin aku rasa kalian orang-orang kerja ya. Kalau di antara sesama kita, siapa lagi yang harus saling menghargai gitu. Oke. Rahul Christian Stompul. Hadir, Pak. Pankarius Yeremias Leto. Ada nggak? Pankarius Yeremias Leto. Oke. Raka Pradita. Rekita Citra Zalzabila. Hadir, Pak. Oke. Reni Aryani ada. Ria Fitria. Ya, Ria Fitria. Hadir, Pak. Roger Priskalas Lukas. Hadir, Pak, hadir. Roy Leonard. Hadir, Pak. Sebastian Nayaka Arela Taufano. Sebastian Nayaka Arela. Hadir, Pak. Mana bro, baru bangun bro. Oke, Sela Santika. Sifra Siti Samosir. Hadir, Pak. Ya. Siti Anissa. Hadir, Pak. Sofian. Hadir, Pak. Hadir. Sri Susanti. Gak ada ya. Sri Susanti. Oke. Sudriadi Yudin. Supraptono Karel Pareres. Hadir, Pak. Oke. Totaro Ganda Siahaan. Where are you? Hadir, Pak. Ya, mana? Hadir, Pak. Ya. Vicentia Audia Kirana Putri. Hadir, Pak. Oke. Vininofilia. Ini hadir, Pak. Oke. Willy Yohanes Tolan Igo Lama Keneran. Hadir, Pak. Oke. Yosua Roni. Hadir, Pak. Ziksi Mahar Nurtias. Oke ya. Masih ada yang belum dipanggil? Adakah yang belum dipanggil? Reni kedengeran nggak Ren? Ibu Ketua lagi ikut Rakernas itu, Pak. Hah? Nanto, Pak. Ibu Ketua lagi ikut Rakernas. Kusnanto. Dipanggil Kusnanto. Udah kan tadi saya panggil. Kusnanto sebentar. No, Kusnanto udah dong hadir no. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Oke, satu orang tolong dong di screenshot dong. Halo? Difotoin dong. Ya. Ren, fotoin Ren bisa nggak Ren? Ren nih. Pak izin Pak, udah saya screenshot Pak tadi Pak. Udah. Oke deh. Ya. Ya. Oke rekan-rekan sekalian. Itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Sebelum saya tutup masih ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin tahu. Tadi yang bertanya Bapak apa ya? Halo? Yang nanya tadi Pak apa ya? Namanya siapa? Pak Agung. Halo? Pak Agung, Pak. Oh Pak Agung ya.
Besok-besok kalau bertanya, biar kita saling kenal ya, dikasih tahu namanya ya, Pak Agung. Oke, nggak ada yang lain? Cukup ya? Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Selalu sama-sama.